Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk teman-teman semua? Alhamdulillah Pak, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran Bapak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, silakan. Doa bisa diakhiri. Baik, untuk link presensi pada pelajaran ini bisa diakses pada Google Classroom yang telah Bapak sediakan sebelumnya. Nah, langsung saja untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang kelistrikan mesin, khususnya pada baterai atau aki pada mobil. Bentar, Bapak share screen dulu. Ya, seperti ini. Jadi pengertian kelistrikan mesin sendiri yaitu sistem kelistrikan pada kendaraan yang dipergunakan untuk menghidupkan mesin serta mempertahankan agar tetap hidup. Nah, bagian-bagiannya tersendiri yaitu pada kelistrikan mesin itu ada sistem pengapian. Nah, pada sistem pengapian ini terdapat dimulai dari baterai sebagai pemicu utamanya, kemudian menghidupkan ignition coil, kemudian mengaliri arus ke distributor, kemudian ke kabel tekanan tinggi, dan yang terakhir ke busi. Nah, selanjutnya pada sistem starter, pemicu pertamanya tetap baterai, kemudian mengaliri arus ke motor starter. Dan yang terakhir sistem pengisian. Sistem pengisian itu masih sama, pemicunya yaitu baterai, terus kemudian dialirkan ke alternator, kemudian ke pengatur tegangan. Selanjutnya berikut rangkaiannya saya jelaskan singkat dari baterai menuju ke fusible link. Dari fusible link ini menuju ke kunci kontak atau ignition switch. Ini switch mengaliri arus ke fuse atau sekring. Nah, sekring ini mengaliri akan menghidupkan lampu warning lamp. Nah, sudah lampu menyala, baru harus mengalir ke regulator dan meneruskan ke alternator. Jadi alternator bisa berputar untuk mengisi baterai kembali. Lanjut. Selanjutnya ke pembahasan kita yaitu baterai. Baterai sendiri memiliki pengertian alat elektrokimia yang dibuat untuk menyuplai listrik ke sistem starter, mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Alat ini menyimpan listrik dalam bentuk energi kimia yang dikeluarkannya bila diperlukan dan menyuplainya ke masing-masing sistem kelistrikan atau alat yang memerlukannya. Kemudian ada konstruksi baterai. Konstruksi baterai ini terdapat elektrolit asam sulfat, elektroda positif dan negatif dalam bentuk plat. Plat dibuat dari timah atau berasal dari timah. Karena itu baterai tipe ini sering disebut baterai timah. Ruangan dalamnya dibagi menjadi beberapa sel. Biasanya umumnya terdapat 6 sel untuk baterai kendaraan ringan dan di dalam masing-masing sel terdapat beberapa elemen direndam dalam cairan elektrolit tersebut. Nah, ini elemen baterai bisa dilihat plat-plat positif dan negatifnya. Ini terdapat pada gambar. Oke, langsung saya lanjut saja. Kemudian ada cairan elektrolit. Nah, cairan elektrolit ini adalah larutan asam sulfat dengan air sulingan. Berat jenis elektrolit pada baterai saat ini dalam keadaan terisi penuh yaitu 1260 dan 1280 pada terisi penuh. Pada temperatur 20 derajat, perbedaan ini disebabkan perbandingan air sulingan dengan asam sulfat masing-masing tipe berbeda. Elektrolit yang berat jenisnya 1260 mengandung 65% air dan 30% asam sulfat. Sedangkan elektrolit yang berat jenisnya sudah 1280 dia memiliki
kandungan 63% air selingan dan 37% SN2. Di gambar bisa dilihat ini contoh cara mengetes elektrolit. Selanjutnya ada kotak baterai. Nah, kotak baterai ini yaitu wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai. Ruangan dalamnya dibagi menjadi 6 ruangan atau sel. Pada baterai terdapat garis tanda permukaan bawah atau upper dan lower. Seperti pada gambar, lubang tutup ventilasi ini di atas. Pada lubang tutup ventilasi ini memiliki lubang kecil lagi berguna untuk tempat keluarnya uap yang terkandung dalam elektrolit tadi. Selanjutnya ada sumber ventilasi. Mungkin langsung saja. Nanti untuk manual booknya bisa saya share ke grup WhatsApp ya. Bisa kalian pelajari di rumah. Saya jelaskan singkat saja. Selanjutnya ada kode pengenalan baterai. Nah, kode pengenalan baterai ini digunakan untuk menunjukkan kapasitas baterai, ukuran, dan posisi terminal positifnya. Seperti gambar. Nah, seperti contoh di 55D23L. Jadi 55 ini menunjukkan kemampuan, dan D-nya lebar dan tinggi baterai. Kemudian 23-nya menunjukkan panjang baterai, dan L-nya menunjukkan posisi terminal positif. Jadi setiap baterai itu berbeda-beda ya, tergantung besar kecilnya dan juga arus yang terkandung di dalam baterai tersebut. Mungkin sebelum Bapak lanjut, ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan. Di baterai di aki itu kan ada airnya Pak, seperti yang Bapak tadi jelaskan itu mengandung cairan kimia. Cairan kimianya tadi sudah dijelaskan Bapak. Nah itu kan jika kita tidak sengaja terkena cipratan atau tidak sengaja terguyur di bagian tubuh kita, itu efeknya seperti apa Pak? Terus untuk caranya meminimalisir agar tidak ada kejadian tersebut itu seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, ya ini. Jadi kalau kita terkena cairan elektrolit baterai, kita dapat efeknya itu kayak kulit terbakar dan mata perih dan juga bisa merusak pakaian. Bila elektrolit mengenai kulit atau pakaian, basuhlah segera dengan air dan netralkan asam dengan campuran soda atau sodium bikarbonat dan air. Bila asam mengenai mata, bilasah dengan air beberapa menit. Kemudian hubungi dokter. Begitu, Mas. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya, saya lanjut ke pemeriksaan baterai dan pengisian baterai. Mungkin waktu kita sudah habis ya ini ya. Untuk pemeriksaan baterai dan pengisian baterai, bisa kalian cari materinya di manual book yang nanti akan saya sebar di grup WhatsApp ya. Bisa dipelajari. Mungkin ada yang bisa mereview singkat materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Saya persilakan. Kalau saya izin review Pak. Jadi Ya. dari materi ini saya mendapatkan pengertian baterai, yaitu baterai adalah alat elektrokimia yang dapat digunakan untuk menyimpan daya. Tadi juga ada 10 komponen dalam baterai. Terus ada beberapa sel, ada 6 sel untuk yang biasa digunakan di kendaraan ringan. Terus jika ada cairan yang terciprat atau tersiram di bagian tubuh kita, itu bisa langsung jika terkena bagian tubuh kita seperti tangan itu bisa membasuhnya dengan air mengalir. Terus juga untuk meminimalisir kejadian tersebut agar tidak terjadi pada kita, itu kita menggunakan alat pelindungan Ya, diri. ya Mas. Itu Pak. Oh iya ya Mas Maulana.
Bagus sekali. Mungkin begitu ya gambaran singkat tadi materi yang telah saya sampaikan. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, angka baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa bisa diakhiri. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.